Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Ella Nur Solihah. Di video kali ini, saya akan membuat sebuah video di mana saya akan membahas suatu materi dengan dua judul. Yang dimana judul yang pertama yaitu saya akan membahas tentang nilai-nilai universal yang baik dalam ekonomi Islam. Dan di judul yang kedua, saya akan membahas tentang nilai-nilai buruk yang dilarang dan harus dihindari dalam ekonomi Islam. Nah, baik. Nah, jadi itulah materi yang akan saya bahas di video kali ini. Jadi, jangan lupa saksikan videonya. Oke, baik. Nilai yang pertama yaitu nilai kebebasan. Dalam Islam, masalah kebebasan ekonomi adalah yang pertama dalam struktur pasar Islam. Kebebasan didasarkan atas ajaran-ajaran fundamental Islam, atau dengan kata lain, nilai dasar kebebasan ini merupakan konsekuensi logis dari ajaran tauhid, di mana dengan pernyataan tidak ada Tuhan selain Allah, artinya manusia itu terlepas dari ikatan perbudakan baik oleh alam maupun oleh manusia sendiri. Kebebasan beragama dalam pandangan Islam adalah tidak adanya keterhalangan seseorang untuk mengekspresikan jiwanya di dalam memilih agama, menjalankan dan bertukar pikiran di dalam masalah agama tanpa adanya unsur-unsur paksaan dan pengaruh dari pihak lain. Nah, prinsip al-hurriyah atau kebebasan ini merupakan kegiatan ekonomi yang dilakukan seseorang yang menikmati sepenuhnya kebebasan dalam berpikir dan bertindak. Kebebasan itu merupakan tindakan-tindakan terpuji dan dapat merasakan sesungguhnya di suatu negara Islam. Prinsip kebebasan ini juga untuk melakukan kegiatan perekonomian seperti mengolah, mendistribusikan kekayaan alam seperti kekayaan laut dan di darat. Contohnya itu seperti pertanian, perikanan, perkebunan, dan bisnis ekonomi yang lain. Kebebasan dalam perekonomian bisa dilakukan secara individu maupun beberapa orang dalam melakukan usaha. Islam juga telah mengatur dan mengembangkan hubungan yang harmonis di dalam individu atau dengan masyarakat untuk bekerja sama dan tidak ada perselisihan di antara satu dengan yang lain, dan bahwasannya Islam itu telah menetapkan bahwa setiap individu mempunyai peran yang seimbang, yaitu sebagai seseorang yang individu yang bebas. Dan kebebasan juga ini bisa dilakukan walaupun berbeda agama, ras, suku, dan juga bisa melakukan transaksi di luar negeri. Kebebasan untuk menjual dan berbisnis dan prinsip kebebasan ini juga banyak melahirkan kepribadian yang profesional dalam segala bidang. Dan kebebasan ini harus dibatasi dalam hal-hal seperti penentuan harga barang-barang dan jasa. Dengan ini juga, pengusaha bebas melakukan konsep dan strategi apa saja supaya kegiatan tersebut itu dapat menjadi sukses. Nah, karena jika sukses dengan kerja keras sendiri, itu merupakan kebanggaan yang sangat besar untuk para pengusaha tersebut. Nah, walaupun melakukan kebebasan sepenuhnya, tetapi juga harus tahu dan mempergunakan kebebasan itu dengan sebaik mungkin, tidak memanfaatkan kebebasan supaya bisnis yang dijalannya itu menjadi lancar, seperti menghalalkan segala cara dan tidak menjual dan menggunakan benda-benda yang haram menurut agama, dan juga tidak diperbolehkan untuk melakukan tindakan penipuan. Nilai yang kedua yaitu keadilan. Adil menurut Islam bukan berarti sama rata, melainkan suatu keadaan di mana setiap insan manusia memiliki hak yang sama untuk mendapatkan penghargaan, barang, jasa, atau perlakuan. Prinsip keadilan ini diatur dalam Quran Surah Al-Ma'idah ayat 8. Keadilan dalam ekonomi syariah dicerminkan dengan anjuran Islam untuk seimbang dalam bekerja, berusaha, dan berdoa. Hasil yang diperoleh dari kegiatan ekonomi ini digunakan seperlunya saja. Sebagian bisa disedekahkan agar tercapai prinsip berkeadilan tersebut. Aristoteles juga mendefinisikan bahwasannya keadilan itu adalah nilai keutamaan, bukan keutamaan yang mandul dan bukan pula semata-mata bersifat menjalankannya prinsip sama rata atau per individual. Keadilan harus samaan hasil akhir seperti yang terdapat dalam paham komunisme. Karena hal ini jelas bertentangan dengan fitrah manusia itu sendiri yang memang telah diciptakan oleh Allah. Memiliki perbedaan baik dalam dataran kecerdasan, skill, atau kemampuan lainnya mempunyai efek dan implikasi kepada yang lain.
Dalam sistem liberalisme kapitalisme, sesuatu itu dikatakan adil kalau seandainya masalah ekonomi itu penyelesaiannya diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar. Ini artinya sebuah proses ekonomi dikatakan adil bila mana pemerintah itu tidak ikut campur tangan di dalam dan diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar yang ada. Nah, jadi dengan demikian Islam itu sangatlah menekankan arti pentingnya kita untuk memperhatikan dan menegakkan keadilan. Tidak saja keadilan untuk orang lain, tetapi juga untuk diri kita sendiri. Islam juga menuntut manusia untuk menegakkan keadilan dalam semua bidang kehidupan umat manusia, termasuk dalam bidang ekonomi. Nilai yang ketiga yaitu maslahah. Maslahah adalah segala bentuk keadaan, baik material maupun non-material, yang mampu meningkatkan kedudukan manusia sebagai makhluk yang paling mulia. Menurut As-Satibi, maslahah dasar bagi kehidupan manusia itu terdiri dari 5 hal, yaitu agama, intelektual, keluarga, keturunan, dan material. Kelima hal tersebut merupakan kebutuhan yang mutlak harus dipenuhi agar manusia itu dapat hidup bahagia di dunia dan di akhirat. Jika salah satu kebutuhan di atas tidak terpenuhi atau terpenuhi tapi tidak seimbang, niscaya kebahagiaan hidup juga tidak tercapai dengan sempurna. Pembagian maslahah secara umum dapat dibagi menjadi 3 bagian. Bagian yang pertama yaitu al-maslahah al-mutabaroh. Yang kedua yaitu al-maslahah al-rubihi. Dan yang ketiga yaitu al-maslahah al-mursalah. Nilai yang keempat yaitu keseimbangan atau equilibrium atau tawazun. Keseimbangan merupakan nilai dasar yang mempengaruhi berbagai aspek tingkah laku ekonomi seorang muslim. Keseimbangan adalah tidak berat sebelah, baik itu usaha-usaha kita sebagai individu yang terkait dengan keduniaan dan keakhiratan, maupun yang terkait dengan kepentingan diri dan orang lain tentang hak dan kewajiban. Dan bila Allah memang berkehendak kepada makhluk ciptaannya berbeda satu sama lainnya, di sanalah letak keseimbangannya, bahwa perbedaan ada bukan untuk dijadikan kesenjangan, tapi justru untuk mencapai keseimbangan atau keselarasan. Konsep utama ekonomi Islam adalah keseimbangan. Segala prinsip dalam industri keuangan Islam memiliki tujuan memberi kesejahteraan kepada masyarakat. Ada 3 bagian yang menjelaskan tentang keseimbangan atau equilibrium atau tawazun. Di antaranya, yang pertama yaitu keseimbangan antara kebutuhan jasmani dan rohani. Yang kedua yaitu keseimbangan antara kebutuhan individu dan sosial. Dan yang ketiga, keseimbangan antara konsep transaksi murabahah. Nilai yang kelima yaitu tolong-menolong. Pengertian ta'awun dalam Islam adalah sikap saling tolong-menolong dalam kebaikan antar sesama manusia, terlebih lagi kepada saudara seiman. Karena hubungan sesama muslim itu sangat dekat. Mereka dipersatukan oleh keyakinan yang sama, yaitu keyakinan terhadap Allah yang Maha Esa sebagai satu-satunya Tuhan yang disembah. Bahkan sesama muslim diibaratkan seperti sebatang tubuh. Apabila salah satu bagian tubuh merasa sakit, maka bagian tubuh yang lain juga akan merasakan sakit yang sama. Seseorang yang memiliki sikap ta'awun akan memiliki jiwa sosial yang tinggi, hati yang lembut, tidak menyukai permusuhan, mengutamakan tali persaudaraan, dan tidak mengharapkan imbalan atas apa yang dilakukannya. Serta yang paling utama adalah ikhlas dalam beramal. Kewajiban orang yang mampu terhadap orang yang tidak mampu adalah memberikan sebagian harta yang dimiliki kepada orang yang kurang mampu, terutama dari segi ekonomi. Nah, karena dalam Al-Quran juga ini telah diatur bahwa sebagian harta milik orang yang mampu terhadap hak orang yang tidak mampu. Dalam aktivitas ekonomi, tolong-menolong antar sesama umat Islam dapat diimplementasikan dalam bentuk zakat, infak, serta sedekah, dan lain sebagainya. Konsep tolong-menolong dalam ekonomi Islam juga akan berdampak positif terhadap perbaikan ekonomi di masyarakat, baik itu secara langsung maupun tidak. Karena prinsip tolong-menolong dalam ekonomi Islam juga ini merupakan pendistribusian pendapatan dan kekayaan umat yang mampu dapat dimanfaatkan dengan baik dan merata. Nilai yang keenam yaitu persaudaraan dan kebersamaan. Dalam sistem ekonomi liberalisme kapitalisme lebih menekankan penghormatan terhadap individu secara berlebih-lebihan. Dalam asumsi mereka, bila setiap individu sudah sejahtera, maka masyarakatnya itu otomatis akan sejahtera. Nah, pendapat itu berdasarkan dari pemikiran Adam Smith.
yang menyatakan bahwa terdapat hubungan yang simetris antara kepentingan pribadi dan publik. Dalam sistem ekonomi sosialisme, sistem ini lebih mementingkan nilai kebersamaan dan persaudaraan antara sesama manusia dari nilai-nilai individualisme. Di dalam sistem ini terletak pada penghormatannya terhadap nilai-nilai kebersamaan ini terlalu berlebih-lebihan sehingga mengorbankan sisi-sisi individualisme atau pribadi. Dan akibatnya orang per orang itu tidak mendapatkan tempat dalam sistem ini. Nah, jadi dalam sistem ekonomi Islam ini adalah prinsip tauhid yang dibawa Islam dan mengajarkannya tiada Tuhan selain Allah. Memiliki kebersamaan, memiliki persamaan antara manusia, bahwa setiap manusia itu adalah bersumber dari satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kata lain, di dalam Islam ini juga tidak ada perbedaan sosial antara warna kulit, keadaan fisik. Nah, jadi mereka juga ini adalah semua milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dengan konsep kebersamaan yang dibawa Islam telah menciptakan konsep baru dalam sistem demokrasi yang tidak sama dengan demokrasi barat. Bila demokrasi barat hanya mengaitkan konsep persamaan tersebut hanya di depan hukum, tetapi di dalam Islam manusia itu sama di depan Tuhan. Jadi arti demokrasi di dalam Islam itu tidaklah hanya bernuansa insaniyah atau kemanusiaan, tetapi juga bernuansa ilahiyah atau ketuhanan. Nilai yang ketujuh yaitu merata. Nah, jadi dalam distribusi kekayaan yang adil, prinsip ekonomi Islam itu adalah pengakuan atas hak masyarakat dan redistribusi kekayaan. Mekanisme pendistribusian kekayaan dalam Islam itu adalah dengan melalui mekanisme zakat. Proses mekanisme zakat akan mampu melakukan redistribusi kekayaan dari pihak kaya kepada pihak miskin. Jadi tujuan yang ingin dicapai dalam suatu sistem ekonomi Islam berdasarkan konsep dasar dalam Islam yaitu tauhid dan berdasarkan rujukan kepada Al-Quran dan Sunnah adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu pemenuhan kebutuhan dasar manusia meliputi pangan, sandang, papan, kesehatan, dan pendidikan untuk setiap lapisan masyarakat. Dan yang kedua, memastikan kesetaraan, kesempatan untuk semua orang. Yang ketiga, yaitu mencegah terjadinya pemusatan kekayaan dan meminimalkan ketimpangan distribusi pendapatan dan kekayaan di masyarakat. Yang keempat, yaitu memastikan kepada setiap orang kebebasan untuk mematuhi nilai-nilai moral. Dan yang kelima, memastikan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Nilai yang kedelapan, yaitu halalan thayyiban. Halalan thayyiban adalah terdiri dari dua kata, yaitu halalan yang memiliki arti halal atau makanan yang lepas dan tidak terikat oleh hal-hal yang terlarang untuk dikonsumsi. Sedangkan kata thayyiban yang memiliki arti baik, lezat, sehat, paling utama, dan menenteramkan. Jadi halalan thayyiban itu adalah makanan yang bebas, tidak terikat oleh hal-hal yang menyebabkannya dilarang untuk dikonsumsi dan makanan tersebut dapat menyehatkan badan. Menurut Al-Ghazali lalu mengutip sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Tabrani bahwasannya perbaikilah makananmu, niscaya Allah akan mengabulkan doamu. Oleh karena itu, dalam ajaran Islam kita hanya diperbolehkan untuk mengkonsumsi makanan atau minuman yang jelas halal lagi baik atau thayyib. Nah, jadi dalam kitab Mufradat Al-Fatih Al-Quran Al-Karim Al-Raghib Al-Isfahani mengatakan bahwa kata halal secara etimologi itu berasal dari kata halala yahulu halan wa halalan wa hulalannya, berarti melepaskan, menguraikan, membubarkan, memecahkan, membebaskan, dan membolehkan. Nah, sedangkan kalau secara terminologinya, kata halal itu mempunyai arti hal-hal yang boleh dan dapat dilakukan karena bebas atau tidak terikat dengan ketentuan-ketentuan yang melarangnya atau ukhrawi. Dalam Al-Quran, kata halal disebutkan untuk menjelaskan beberapa permasalahan seperti muamalah, kekeluargaan, perkawinan, dan terkait dengan masalah makanan ataupun rezeki. Namun demikian, kata halal tersebut lebih banyak digunakan dalam menerangkan masalah makanan, minuman, dan rezeki. Islam menganjurkan bahwa dalam mengkonsumsi makanan dan minuman harus yang halal dan thayyib.
Nilai yang pertama yaitu riba. Riba menurut etimologi berarti aziyadah yang artinya tambahan, sedangkan menurut terminologi adalah kelebihan atau tambahan pembayaran tanpa ada ganti atau imbalan yang disyaratkan bagi salah seorang dari dua orang yang membuat akad atau transaksi. Di antara akad jual beli yang dilarang keras antara lain adalah riba. Jenis-jenis riba ada 4. Yang pertama yaitu riba fadl, yaitu tukar-menukar dua barang yang sama jenisnya dengan kualitas berbeda yang disyaratkan oleh orang yang menukarkan. Yang kedua yaitu riba yad, yaitu berpisah dari tempat sebelum ditimbang dan diterima. Maksudnya itu, orang yang membeli suatu barang, kemudian sebelum ia menerima barang tersebut dari si penjual, pembeli menjualnya kepada orang lain. Jual beli seperti itu tidak boleh, sebab jual beli masih dalam ikatan dengan pihak pertama. Yang ketiga yaitu riba nasi'ah, yaitu riba yang dikenakan kepada orang yang berhutang disebabkan memperhitungkan waktu yang ditangguhkan. Contohnya, Aisyah meminjam cincin 10 gram kepada Aminah. Oleh Aminah disyaratkan membayarnya tahun depan dengan cincin emas sebesar 12 gram, dan apabila terlambat 1 tahun maka tambah 2 gram lagi menjadi 14 gram, dan seterusnya. Ketentuan melambatkan pembayaran 1 tahun. Dan yang ketiga yaitu riba qard, yaitu meminjamkan sesuatu dengan syarat ada keuntungan atau tambahan bagi orang yang meminjami atau yang memberi hutang. Contohnya, Muhammad meminjam uang sebesar 25.000 kepada Ali. Ali mengharuskan dan mensyaratkan agar Muhammad itu mengembalikan hutangnya kepada Ali sebesar 30.000, maka tambahannya sebesar 5.000. Nilai yang kedua yaitu haram. Haram adalah salah satu bentuk hukum taklifi yang dibahas secara khusus oleh ulama usul fikih. Menurut ulama usul fikih sendiri, terdapat 2 definisi haram, yaitu dari segi batasan dan esensinya, serta dari segi bentuk dan sifatnya. Dari segi batasan dan esensinya, Imam Al-Ghazali merumuskan haram dengan sesuatu yang dituntut syar'i atau Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya untuk ditinggalkan melalui tuntutan secara pasti dan mengikat. Adapun dari segi bentuk dan sifatnya, Imam Al-Baidawi, tokoh usul fikih mazhab Syafi'i, merumuskan haram dengan suatu perbuatan yang pelakunya itu dicela. Ada juga ulama usul fikih yang menambahkan dalam rumusan tersebut dengan kalimat dan orang yang meninggalkannya dipuji sebagai lawan dari pengertian wajib. Sementara itu, pembagian haram itu ada 2. Apabila keharaman itu terkait dengan esensi perbuatan, maka disebut dengan haram lizati atau haram karena zatnya. Dan apabila terkait dengan sesuatu yang di luar esensi yang diharamkan, tetapi berbentuk kemaksudatan, maka disebut haram li gairi atau haram karena yang lain. Nilai yang ketiga yaitu najis. Najis dalam ekonomi Islam adalah benda-benda yang kotor tetapi belum tentu haram untuk diperjualbelikan. Contohnya itu seperti kotoran hewan. Dari sebagian ulama dari kalangan mazhab Syafi'i berpendapat bahwa barang yang diperjualbelikan itu harus suci. Nilai yang keempat yaitu goror. Goror merupakan larangan utama kedua dalam transaksi muamalah setelah riba. Nah, jadi untuk pengertian goror yaitu sebagai transaksi yang objeknya itu tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur lain dalam syariah. Goror juga ini mengacu pada ketidakpastian yang disebabkan karena ketidakjelasan berkaitan dengan objek perjanjian atau harga objek yang diperjanjikan dalam akad. Nah, kalau dilihat dari peristiwanya, jual beli goror yang diharamkan itu bisa ditinjau dari 3 segi loh, yaitu yang pertama yaitu jual beli barang yang belum ada atau makdum, seperti jual beli habal, al-habalah atau janin dari hewan ternak. Yang kedua, jual beli barang yang tidak jelas atau majhul, baik yang mutlak seperti pernyataan seseorang, saya menjual barang dengan harga Rp1.000 tetapi barangnya tidak diketahui secara jelas.
Yang ketiga yaitu jual beli barang yang tidak mampu diserah terimakan, seperti jual beli mobil yang dicuri. Ketidakjelasan ini juga terjadi pada harga barang dan pada akad jual belinya. Nilai yang kelima yaitu maisir. Maisir adalah transaksi yang digantungkan pada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan. Dengan kata lain, yang dimaksudkan dengan maisir ini adalah perjudian. Kata maisir kalau dalam bahasa Arab secara harfiah adalah memperoleh sesuatu dengan sangat mudah tanpa kerja keras atau mendapat keuntungan tanpa bekerja. Nah, untuk contoh maisir ketika jumlah orang masing-masing kupon togel dengan harga tertentu dengan menembak 4 angka, lalu diadakan undian dengan cara tertentu untuk menentukan 4 angka yang akan keluar. Nah, maka ini adalah undian yang haram, sebab undian ini telah menjadi bagian aktivitas judi. Di dalamnya ada unsur taruhan dan ada pihak yang menang, ada juga pihak yang kalah. Di mana yang menang materi yang berasal dari pihak yang kalah. Ini tidak diragukan lagi adalah karakter-karakter judi yang najis. Nilai yang keenam yaitu zolim. Menurut bahasa Arab, kata zolim dalam ajaran Islam berarti dolim, yang maknanya itu sebuah perkara atau sesuatu yang kondisinya itu bukan selayaknya. Orang yang melakukan perbuatan zolim itu biasa dinamakan dengan zolimin. Berdasarkan ajaran agama Islam, definisi zolim ialah sebuah perkara yang ditempatkan pada tempat yang bukan semestinya. Kata zolim menurut etimologi merupakan kata pengadopsian dari bahasa Arab, yaitu dolama yang maknanya itu gelap. Namun, kata zolim dalam Al-Quran menggunakan kata baghyu dan zulum yang berarti hak orang lain yang dilanggar oleh perbuatan seseorang. Zolim dapat dibagi menjadi beberapa macam. Yang pertama yaitu zolim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yaitu zolim kepada anggota tubuh pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga zolim kepada harta. Yang keempat zolim kepada sesama manusia. Dan yang kelima zolim kepada sesama makhluk. Contoh zolim berdasarkan hadis. Dalam konteks kehidupan sehari-hari banyak sekali contoh perbuatan zolim yang tanpa disadari ada di sekitar kita. Nah, misalnya pemerintah yang melakukan penggelapan dana bantuan untuk memperkaya dirinya sendiri. Tindakan tersebut merupakan bentuk zolim kepada masyarakat karena tidak menyampaikan amanah atau bantuan yang sudah diembannya itu. Nilai yang ketujuh yaitu tadlis. Tadlis artinya penipuan. Tadlis pada jual beli dalam hukum Islam itu diharamkan karena tadlis merupakan penipuan yang dilakukan dalam transaksi jual beli oleh pihak penjual kepada barang atau objek yang dijualnya kepada pembeli. Macam-macam tadlis, ada beberapa unsur tadlis yang terjadi dalam transaksi jual beli, di mana tadlis yang terjadi dalam jual beli ini dapat terbagi ke dalam beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, tadlis dalam hal kualitas adalah penipuan dalam transaksi jual beli yang dilakukan oleh penjual kepada pembeli terhadap mutu atau kualitas barang yang dijual, mengatakan barang yang sejatinya bermutu buruk tetapi dikatakan kepada pembeli barang tersebut bermutu baik dan berkualitas tinggi. Yang kedua yaitu tadlis dalam hal kuantitas, yaitu penipuan yang dilakukan oleh pihak penjual terhadap jumlah yang akan diterima kepada pihak pembeli, atau penipuan atas jumlah barang yang diterima oleh pembeli tidak sesuai dengan akad perjanjian atau kualitas barang atau objek jual beli bersifat gharar atau tidak pasti. Dan yang ketiga yaitu tadlis dalam hal harga, ialah penipuan harga jual yang dilakukan oleh penjual kepada pembeli. Dalam hal ini seperti penjual tidak memberitahukan secara jujur berapa harga pokok dan keuntungan yang didapat atas barang tersebut, menjual barang dengan keuntungan yang berlipat ganda atau melebihi harga pokok. Dan yang keempat, tadlis dalam hal waktu penyerahannya ialah penipuan yang dilakukan oleh penjual kepada pembeli atas waktu penyerahan barang yang telah disepakati pada saat di awal akad, atau penyerahan barang tidak sesuai waktu yang disepakati tanpa menginformasikan alasan tertentu kepada pihak pembeli. Nilai yang kedelapan yaitu subhat. Subhat adalah perkara yang diragukan hukum halal atau haramnya. Ketika suatu perkara tidak jelas status hukumnya, maka Islam itu mengajarkan untuk meninggalkan perkara tersebut agar tidak terjatuh pada perkara haram.
Contoh perkara syubhat di masa kenabian ditunjukkan ketika Rasulullah SAW menemukan buah kurma sisa yang tergeletak. Karena khawatir terbuang sia-sia, maka beliau memakannya. Lantas di malam harinya, Rasulullah SAW tidak bisa memejamkan matanya. Lalu seorang istrinya bertanya, "Mengapa engkau tidak dapat tidur ya Rasulullah SAW?" "Aku khawatir, jangan-jangan kurma itu dikirimkan ke sini untuk disedekahkan," jawab beliau SAW. Ketidakjelasan terhadap perkara halal dan haram itulah yang dinyatakan syubhat oleh Rasulullah. Karena itulah beliau bersabda, yang halal sudah jelas dan yang haram juga sudah jelas. Namun di antara keduanya ada perkara syubhat atau samar yang tidak diketahui oleh banyak orang. Maka barang siapa yang menjauhi diri dari yang syubhat berarti telah memelihara agamanya dan kehormatannya. Dan barang siapa yang sampai jatuh atau mengerjakan pada perkara-perkara syubhat, sungguh dia adalah seorang pengembala yang mengembalakan ternaknya di pinggir jurang yang dikhawatirkan akan jatuh ke dalamnya. Hadis riwayat Bukhari. Nah, jadi perkara syubhat ini terbagi menjadi 3 jenis. Menurut ulama mazhab Syafi'i, Muhammad bin Ibrahim ibnu Mudzir An-Naisaburi. Jadi yang pertama yaitu sesuatu yang haram bercampur dengan yang halal, dan yang kedua yaitu perkara halal lalu muncul keraguan, dan yang ketiga yaitu perkara yang belum jelas status halal atau haramnya. Nilai yang kesembilan yaitu khianat. Khianat bisa diartikan sebagai suatu perbuatan yang tidak melaksanakan atau menjaga apa yang diamanahkan dan menjadi kewajibannya kepada Allah dan Rasul-Nya. Begitu juga orang lain atasnya. Khianat adalah salah satu sifat dari orang munafik, sebagaimana dijelaskan Nabi dalam sabdanya. Tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Yang pertama, apabila berbicara berbohong. Yang kedua, apabila berjanji mengingkari. Dan yang ketiga, apabila dipercaya ia berkhianat. Hadis riwayat Muslim. Nah, selain itu juga, Islam itu sangat mencela sifat khianat, karena ia juga ini termasuk perbuatan tercela sekaligus maksiat. Khianat mempunyai banyak macam dan bentuknya dalam kehidupan manusia. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, khianat terhadap Allah dan Rasul-Nya. Yang kedua, yaitu khianat dalam bidang ilmu. Yang ketiga, menyebarkan aib orang lain. Yang keempat, berkhianat dalam barang titipan. Yang kelima, menolak memberikan bantuan kepada kaum muslimin yang meminta pertolongan padahal ada kemampuan. Berikutnya ada khianat dalam berjanji. Kemudian yang ketujuh, khianat anggota badan. Yang kedelapan, khianat antara suami dan istri. Nah, jadi untuk sikap khianat yang terjadi dalam rumah tangga antara suami dan istri banyak sekali macamnya. Di antaranya mulai dari menyebarkan rahasia suami istri, kemudian khianat dalam hal harta, kemudian khianat jasadiah atau fisik, pikiran, dan perasaan. Nah, jadi itulah tadi materi-materi yang dapat saya sampaikan. Semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.